di bisnis bis PU yang menggunakan velg aqua tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena velg ini mahal. Buat teman-teman yang mau tahu tentang Aqua Wheels atau velg ya, velg aluminium itu, nanti bisa disimak ya. Di sini kita mau undang narasumbernya ya, Om Mia, merupakan distributor resmi ya, distributor resmi Aqua Wheels yang di Indonesia ya. Nanti teman-teman bisa nanya apa aja tentang Aqua ya. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sehat-sehat kan? Sehat Om Jess? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Yang penting itu dulu, sehat dulu sekarang itu. Ya. Ini posisi di mana ini Om? Lagi di kantor kita. Oh, di kantor ya. Oke. Kantor. Oke, gini kita Om, kan ini kan nggak WFH. Ya. Oh, di mana ini posisi kantornya? Di Bekasi. Bekasi. Oh, di Bekasi. Oh ya, nggak ikut ya. Nggak ikutan Jawa Barat kita. nggak ikut kan? Iya. Nggak ikut. Oke. Nah, ini kan gini Om, beberapa apa ya? Salah satu ya follower kita, terus di YouTube, di website itu kan sering nanya ya, maksudnya tentang Aqua nih kan, Aqua sebagai standar ya, kita boleh bilang standar. Kalau bis-bis itu yang premium tuh paling enggak ya velgnya Aqua gitu kan ya. Betul. Ini kita mau tahu detail lah sebenarnya Aqua tuh seperti apa, terus apa aja lah maksudnya keunggulan yang pasti ya, keunggulan terus kenapa sih kalau punya bis wajib berganti pakai Aqua gitu kan. Intinya pastinya ada lah keuntungannya gitu. Nah, mungkin diceritakan sedikit aja Om. Apa namanya? Aqua sendiri itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi makasih nih Om Jeff kesempatan ini. Jadi Aqua itu sebenarnya merek yang dari Amerika. Aqua itu Aluminium Company of America. Dia bukan perusahaan pelek tapi perusahaan aluminium. Jadi bisnisnya itu dari hulu sampai hilir. Jadi kalau untuk di industri aluminium, Aqua itu market leader. Lebih dari 50% cadangan bauksit dunia itu dikuasai oleh Alcoa. Nah, karena mereka bermain dari hulu sampai hilir, itu yang membedakan Aqua Wheels berbeda dengan pelek aluminium lainnya aftermarket. Karena kita yang develop materialnya, kita merekayasa material. Nama saya Armstrong. Armstrong itu astronaut yang ke bulan. Nah, saya ke bulan itu juga pakai pesawat ulang-alik develop sama Alcoa. Jadi saya pulang dari bulan itu suruh jualan pelek. Nah, jadi kita develop itu pelek yang dia ringan tapi kuat. Nah, kenapa bus dan truk itu harusnya menggunakan Alcoa sebagai standar? Satu, karena kita ringan, kita berat cuma 21,5 kg. Kalau pelek besi yang dipakai di bus itu rata-rata 46 sampai 47 kilo. Kalau di truk lebih mahal lagi. Di truk itu 48 kg beratnya. Karena mereka overtonase biasanya. Jadi dari berat itu kita jauh lebih ringan. Kemudian aluminium itu punya sifat alamiah, dia mentransfer panas lebih cepat dibandingkan besi. Jadi Om Jeff bayangin aja, ban itu karet itu takut sama panas. Nah, dengan pakai Alcoa, panas yang pada di ruang ban, di ruang angin itu diserap oleh aluminium, dilepas ke udara luar. Jadi lebih dingin bannya. Nah, karena dari lebih dingin, efeknya jadi umur ban lebih panjang. Lebih panjang gitu ya? Lebih panjang, jauh. Saya cobain naik salah satu bus itu naik dari Bantar Gebang
terus sampai Merak itu kira-kira jalan 3 jam. Saya ukur, saya bawa termogan. Saya ukur yang pakai Alcoa itu cuman 45 derajat Celcius. Yang pelek besi 60 derajat Celcius. Itu bedanya 30% berarti. Nah, itu dari temperatur. Terus yang kemudian kita pelek itu dibuat di forging, bukan dicor, bukan seperti pelek besi yang di roll. Pelek besi itu lembaran besi di roll jadi kelihatannya bulat, tapi itu nggak bulat sempurna. Berarti tapi kalau Alcoa, betul, dia di roll, di las. Kalau Alcoa itu tuh dia dicetak, kemudian di machining, dibubut. Jadi hampir bulat sempurna. Saya nggak bilangin sempurna karena yang sempurna itu hanya Allah. Jadi hampir bulat sempurna. Jadi, nah karena dia hampir bulat sempurna, jadi dia kalau bahasa teknisnya rolling resistance-nya itu hampir 0. Jadi kalau digelindingin pelek Alcoa, pelek besi digelindingin dengan gaya yang sama, dengan jalanan sama, Alcoa akan menempuh jarak tempuh lebih jauh karena dia nggak ada hambatan. Nah, berarti efeknya apa? Bannya jadi lebih awet, BBM jadi lebih irit. Nah, terus karena kita mendesain aluminium itu materialnya yang sangat kuat, kita testing itu kita punya strength test, jadi ditekan sampai penyok 5 cm, kita membutuhkan gaya 71,2 ton. Pelek besi cuma 13,6 ton. Artinya kita secara material, secara desain, kita 5 kali lebih kuat dibanding besi. Jadi mampu angkutnya kita pun jadi lebih baik dibanding besi. Itulah kenapa truk sekarang di Indonesia sudah mulai banyak yang melek teknologi pakai Alcoa. Gitu. Jadi itu yang membuat kita lebih aman karena kita lebih kuat, kita lebih irit, jadi lebih ekonomis, dan satu bonusnya kinclong, penampilan lebih bagus. Iya, jadi kalau saya mulai jualan pelek itu 2016. Saya 2016 itu jualannya mulai ke bus dulu. Kenapa? Bus itu mereka membutuhkan penampilan yang good looking kalau bahasa sekarang. Jadi dengan pakai Alcoa, peleknya kinclong, jadi pendekatan saya lebih mudah. Nah, efisiensi jadi bonus bagi mereka. Tapi kalau itu buat dia bus pariwisata, kalau di akap awalnya mereka cuma bener itu, cuma penampilan. Saya bilangin, bos, jangan cuma lihat penampilan, coba dihitung umur bannya. Setelah dia cek, pakai sampai 6 bulan, setahun, wih, benar ternyata. Akhirnya jadi berubah. Reason to buy-nya, alasan membeli Alcoa. Tadinya cuma buat good looking, sekarang jadi untuk efisiensi. Good looking itu jadinya tambahan, bonus tambahan. Sama seperti salah satu main customer kita tuh, loyal customer kita, Tam Cargo di truk. Dia beli 2018 itu untuk kontes truk di Jawa. Dia beli pelek kita cuma untuk kontes. Ya? Betul. Saya bilangin sama bosnya, karena kan sama orang Padang, jangan cuma lihat untuk penampilan, coba diukur umur bannya. 2018 dia pakai, saya biarin aja, saya biar beliau cobain merasakan. 2019 saya kontak lagi, dia udah pakai hampir setahun. Dia bilang iya bener, ternyata umur ban jauh lebih panjang. Udah akhirnya kita sampai dari 2019 Agustus setelah gias sampai sekarang, setiap bulan itu saya kirim ke Tam Cargo 20-40 pieces. Malah bulan Maret kemarin, saya kirim langsung 60 pieces ke mereka. Total udah lebih dari 300 pieces kita kirim ke Tam Cargo. Karena mereka happy dengan performansnya. Umur ban lebih panjang. Karena memang operasional yang tinggi itu di situ, Om ya? Di ban itu ya sebenarnya? Betul, betul. Kalau saya coba diskusi dengan beberapa owner bus atau owner truk, mereka itu satu untuk biaya operasional nomor satu itu paling gede itu biasanya kalau tidak ban BBM. BBM itu rata-rata masuk sekalian nama borongan ke sopir. Itu 1-2 itu aja. Dan mostly kalau buat di bus akap itu ban. Jalan terus apalagi tol Trans Jawa nggak di aspal, jalan beton, ngabisin ban. Jadi itu yang
cost operasionalnya kita bantu dibuat efisiensi sehingga mereka balik modal cepat. Banyak orang bilang, bos berapa sih harganya? Karena banyak yang informasi yang berkembang di sosmed itu katanya satu biji bisa 10 juta, 20 juta. Waduh, itu lebay lah namanya. Jadi satu biji itu 4 juta 235 lebih tepatnya detailnya. 4 juta 325 ya. Nah, 235. Nah, ini kan kalau sasisnya beda-beda, itu kan bautnya juga beda-beda tuh, Apakah harganya sama? Oh gini, kita ada yang jual per piece, ada yang jual paket. Kalau jual paket, kita memang sudah siapkan ada. Jadi pelek Alpha itu ada dua. Satu yang pakai lubang kecil, lubangnya standar dengan pelek besi sama ukurannya, atau yang lubangnya lebih besar. Nah, kalau lubangnya sama dengan standar lubang pelek besi, itu menggunakan baut standar, tapi nanti biar kinclong baut yang hitam itu murnya kita kasih tutup. Nah, karena pelek kita, namanya nut cover kita bilangnya, tutup mur. Lebih ekonomis sebenarnya, jadi yang pakai baut standar tinggal pakai tutup. Jadi bautnya beda-beda. Kalau misalnya Mercy yang 1836 atau 2542, itu kan udah pakai disc brake. Nah, itu ban yang double, cut ini yang terpasang yang panjang 10 cm. Jadi nanti kita ganti jadi panjang 11 cm. Oh, lebih tebal soalnya tadi ya? Jadi cuma lebih panjang nambah 1 cm. Nanti kalau yang di luar itu, yang masih pakai drum brake, kayak 1526, 1626, terus 1623, itu pakainya yang 11 cm saat ini, diganti pakai yang 12 cm gitu. Nah, itu kita siapin. Berarti kalau di Indonesia nih, misal kita mau order nih ya. Mau order itu kontaknya kemana Mungkin bisa ceritain lah. Maksudnya kemana biar gampang dan jaminannya apa gitu misalnya. Boleh. Jadi order kita gampang kok. Di di webnya kita, di www.gunnar.com. Itu juga ada tombol WhatsApp. Itu langsung terhubung ke tim salesnya kita. Atau di fanpage-nya kita juga ada fanpage Facebook-nya. Itu juga ada tombol WhatsApp-nya. Tinggal klik dan langsung. Atau kalau mau telepon ke kantor juga bisa di 021 826 15 868. Atau kalau banyaknya kalau bus owner direct ke saya juga boleh, langsung direct ke saya. Tinggal calling saya, kita layanin, gitu. Iya, betul. Nah, itu kalau garansinya gimana Misalnya ada cacat atau apa gitu? Ya, garansi itu 5 tahun. 5 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama syaratnya adalah kita satu-satunya pelek aluminium ada sensor panas di situ. Jadi ada stiker bening itu sensor panas, yang punya cuma kita doang. Nah, itu fungsi nanti buat analisa. Jadi misalnya tiba-tiba ada customer komplain, Pak, nih kok gua retak ya? Saya bilang, oke, kita tolong cek dulu. Nah, kita cek stikernya hitam atau tidak. Kalau stikernya memang hitam, berarti itu pelek sudah mengalami panas berlebih. Nah, panas itu ada banyak hal. Satu misalnya remnya lengket, atau misalnya muatannya jauh berlebih, atau speednya berlebih. Nah, itu yang menyebabkan mereka sudah overheat, terus mengalami sesuatu hal, misalnya benturan, atau masuk lubang, jadinya pelek keadaan fatigue, kena impact, jadinya retak. Nah, kalau hal seperti itu kita nggak bisa kasih cover garansi. Tapi kalau misalnya stikernya masih mulus, tapi dia retak, kita cek lagi retaknya di mana. Kita dari awal sudah info bahwa semua pelek aluminium maupun pelek besi sebagai standar safety itu yang wajib dicek adalah satu, tekanan ban. Yang kedua, tekanan ban harus dicek selalu karena fatality dari ban itu sangat sering. Kemudian yang kedua itu selain ban itu kunci momen roda. Baut rodanya udah dicek belum? Orang kita biasanya jarang pakai kunci momen, cuman pakai feeling. Lagi kenceng ini ada gelantungan. Oh, udah kenceng. Padahal beberapa orang beda-beda gitu kan? Beda-beda gitu ya. Nah,
itu bahayanya adalah, ini bayangin, ini tromol, ini pelek. Kalau dia duduknya tidak rata semua dengan kencang, dengan baik, ketika mengalami momentum masuk lubang misalnya, pelek ini didesain, dia menerima tekanan itu ketika dia vertikal. Kalau dia ada yang kendor, berarti kan ada gap, agak miring sedikit aja, berarti dia ada satu titik yang mengalami tekanan berlebih. Itu yang bisa membuat bikin retak jadinya. Jadi kita akan analisa itu sebenarnya seperti apa. Nah, biasanya kalau yang baut rodanya nggak dikencengin dengan benar, itu retak dari baut roda, dari lubang bautnya. Nah, itu udah pasti dari situ. Nah, jadi ada hal kita lihat. Tapi so far kalau truk sampai saat ini kita ladder overload semua, belum pernah ada customer komplain kalau truk. Jadi dari 2016 itu truk yang pada overload itu belum ada komplain. Nah, ada komplain beberapa dari kawan-kawan yang di bus. Nah, setelah kita analisa, bus rata-rata. Kenapa? Bus itu mereka senang ngebut. Karena dapat mobil yang high power, ngebut. Saya pun mengalami beberapa, kemarin pulang dari Jawa juga, itu beberapa PO bus, sopirnya kurang edukatif. Kurang diedukasi bahwa dia bawa nyawa orang. Nah, yang kita beberapa kali yang mengalami ada customer komplain, retak, klaim, itu kita lihat ternyata mereka satu, jarang orang pengusaha bus kita yang punya kunci momen, jadi momennya nggak dicek. Nah, yang banyak kasus tuh yang pada pakai sleeve nut, yang mur pakai chrome. Kenapa? Karena dia antara clearance antara lubang baut sama murnya itu sudah sangat kecil. Jadi kalau dia nggak duduk dengan sempurna, miring sedikit, udah langsung kejepit jadi murnya. Nah, yang kejepit itu yang bikin dia retak. Nah, sekali dua kali kita bantu, kita berikan, kita kompromis, kita minta ke pabrik, kita berikan waranti klaimnya, kita ganti. Tapi lebih dari dua kali kita nggak bisa, kita bilangin itu operasional yang harus diimprove, bukan salah pelek. Ada customer juga di Medan, kita info gitu, dia ganti, alhamdulillah sampai ini nggak ada lagi masalah. Nah, jadi Salvo ini yang klaim ya baru bus aja, karena ada lagi iya, padahal truk yang overload nggak ada yang komplain. Kenapa ya? Truk mereka overload, tapi mereka tahu dia bawanya berat, ya udah jalan juga agak pelan, nggak dikebut, ada lubang dia nggak dihajar, dia pelan-pelan karena dia takut juga keguling. Jadi kalau pemakaian normal harusnya nggak ada masalah, karena kan pelek kita tuh jalan di atas angin, di atas ban. Jadi selama tekanan angin dijaga, kemudian kunci rodanya dijaga, harusnya nggak ada masalah. Di Indonesia kan yang masuk peleknya itu nggak cuma Aqua ya, pelek aluminium. Betul, ada beberapa pelek aftermarket. Nah, kayak gitu. Nah, itu dibandingin atau sama kita bedainnya gimana sih Om? Ini yang oke dan nggak oke lah. Maksudnya Aqua asli mungkin Aqua udah ada yang bajak ya, kita nggak tahu gitu kan ya. Macam-macam gitu. Nah, itu untuk bedainnya gimana? Satu gini, untuk menghindari seperti itu, beli Aqua hanya di distributor, berarti hanya di kita. Kalaupun ada rekanan kita akan info kok. Rekanan kita misalnya di Kalimantan ada namanya Sentra Mandiri Perkasa, dia pegang Kalimantan. Jadi atau dibuat di Serang, Banten itu ada Zenon. Nah, itu rekanan kita. Jadi beli hanya di dealer resmi itu udah pasti aman. Yang kedua, kalau ada beli katanya barang copotan, dilihat dulu di situ mereknya Alcoa atau bukan. Karena yang punya kita itu dia dicetak di velgnya ada tulisannya Alcoa. Dan kita masukin kalau lobangan 8 dari Amerika, made in USA, kalau lobangan 10 dari Hungaria, made in Hungary. Dan itu ada tanggal produksi. Saat ini tuh dari mulai awal tahun, truk-truk Pertamina yang sudah
berusia lebih dari 5 tahun, mereka ada renovasi, harusnya hanya tangkinya aja. Sasisnya masih dipakai biasanya, trailernya. Nah, tapi katanya tuh dijualin peleknya. Ada X Pertamina banyak, X copotan. Nah, itu lihat tanggal produksinya, karena nanti kita nggak bisa nerima warranty claim. Udah lewat 5 tahun soalnya. Jadi ada beberapa customer pun mereka beli dengan dari distributor lama, tanggal produksi udah lewat dari waranti. Nah, kita nggak bisa bantu kalau kayak begitu. Nggak bisa bantu lah ya. Oh, ya. Iya. Toh, kan kita klaim waranti ke pabrik harus dipoto tanggal produksi, ada barcode. Di kita di tiap pelek ada barcode-nya. Jadi ada barcode kode produksi dia. Itu ketahuan. Kita nggak bisa klaim. Kayaknya saya ngeliatkan awalnya memang yang kinclong tuh yang warna chrome lah ya, yang gelap itu. Terus kayaknya ada yang hitam itu. Nah, itu sebenarnya bedanya apa? Yang di Indonesia kita ada yang level 1 dan harganya kalau Dura Black jauh lebih mahal. Sekarang aja gini, kita sekarang masih ada 2. Level 1 yang mirip chrome tampilannya, sama satu lagi yang baru kita launching di Geoconfig kemarin yang Dura Bright. Level 1 harganya 4235, Dura Bright harganya 6,7. Bedanya apa sih sebenarnya tadi yang 2 itu aja? Dura Bright itu keunggulannya gini, dia kalau kinclongnya dia seperti kaca, mirror. Jadi kita bisa ngaca di situ. Nah, satu hal lagi, Alcoa Engineer dia merekayasa permukaannya sehingga seperti terlapisi, padahal bukan di coating, tapi di heat treatment, sehingga kinclongnya itu long lasting. Jadi customer yang pakai pelek Dura Bright cuma tinggal cuci pakai sabun, udah kinclong terus, nggak perlu dipoles. Kalau level 1 yang sekarang yang saya jual, yang biasa kemarin teman-teman pakai, harus rajin kita poles. Pakai baut hijau atau pakai autosol aluminium, harus rajin poles biar bisa kinclong. Tapi kalau Dura Bright nggak perlu dipoles, cuci pakai sabun langsung. Udah, itu keunggulannya. Ya? Oh, kinclong terus. Dia karena dia kayak ada water repellent, jadi air kotoran nggak bisa nempel. Oh. Saya cobain pakai spidol permanen, saya coret di situ, saya tunggu 1 menit biar nunggu kering, saya lap hilang. Jadi malah kayak pelindung lah ya itu ceritanya ya. Betul. Jadi Dura Bright itu dan ini patennya Alcoa, nggak ada merek lain yang bisa, karena ini dipatenkan teknologi oleh Alcoa, Dura Bright ini. Jadi aluminium di treatment sehingga dia keluar lapisannya dia, lapisan alamiah yang dia long lasting di situ. Jadi kalau ada merek-merek lain bilang ini kayak Dura Bright, no, nggak ada kayak Dura Bright. Dura Bright jadi Dura Bright. Dan Dura Bright itu paten teknologinya Alcoa. Gitu. Berarti sejauh ini ada berapa tipe Om? Tadi kan yang biasa aja, yang ini tadi Dura Bright ya, sama yang apa yang hitam Dura apa? Dura Black. Tadi. Kalau di worldwide itu banyak, ada varian yang namanya buffing yang dia dulu Pertamina pelek ini yang masuk yang dia warnanya nggak kinclong, kayak warna ceret aluminium. Oh, yang warnanya biasa gitu ya, doang. Nah, habis itu sekarang ada level 1 yang saya masukin ya, dia mirip chrome looks itu level 1. Di atas level 1 ada namanya mirror polish, jadi dipoles kayak kaca, udah kayak bisa ngaca. Nah, di atasnya mirror polish ada Dura Bright. Dura Bright ini yang tadi saya bilang itu kayak dilapisin, jadi dia kinclong terus. Nah, selevel dengan Dura Bright ada Dura Black. Dia seperti Dura Bright tapi dia black color. Yeah. Nah, hanya 5 sih level untuk appearance-nya. 5. Tapi yang kita masuk Indonesia hanya 2, level 1 dan Dura Bright. Dura Bright. Tadi 6 juta Om ya, yang Dura Bright. 6.700.000 udah plus PPN. 6.700.000 udah plus PPN ini, tinggal pasang aja. Nah, kalau misal pesan itu pemasangannya gimana Om? Maksudnya dari timnya situ atau bagaimana atau gimana itu? Kalau buat di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kita punya tim mobile service, kita bisa bantu pasangin. Kalau di luar itu, ya customer pasang sendiri. Kalau biasanya kalau customer udah biasa masang kok. Masangnya sebenarnya sama aja kok, masang ban tubeless, Alcoa sama ban tubeless yang pelek besi sama. Cuma bedanya dikasih alas aja biar nggak lecet, itu aja. Oh, gitu aja ya. Udah pada pinter kok teman-teman yang pakai Alcoa itu masangnya. Karena hampir sama aja lah Om ya pasangnya ya. Iya, cuman sama aja kok. Bedanya
alas aja, jangan ditaruh gitu doang biar nggak lecet. Itu aja bedanya. Iya, iya. Oke. Nah, ini paling pertanyaan tambahan ini Om. Sebenarnya Aqua itu cuman untuk alat yang berat aja atau ada untuk mobil pribadi Om, yang mobil-mobil kecil? Mobil kecil itu nggak ada, jadi gini, Aqua itu fokus sebenarnya di commercial vehicle. Nah, tapi kita juga ada kayak Lamborghini, ada beberapa varian dari Aqua. Jadi itu karena yang request. Ya gini, karena yang kita hanya proses forging, bukan di casing, bukan dicor. Nah, aluminium forging itu mempunyai properties yang sangat baik, sangat tangguh. Yang membutuhkan ini cuma commercial vehicle sama mobil sport. Kalau mobil kayak yang kita pakai MPV gitu nggak perlu, itu cukup dari casing pengecoran. Iya. Jadi makanya kayak aja ya. Iya, jadi kalau kayak Lamborghini ada beberapa varian itu dari Alcoa sebagai standar. Jadi yang supercar itu dari ada Alcoa. Oke ya, mungkin segitu dulu Om. Terima kasih waktunya. Iya. Selamat siang dan tetap sehat ya Om ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan untuk yang lebih penting lagi yaitu teman-teman, kita juga ada giveaway ya, giveaway di channel YouTube Ionex Bis Indonesia. Kita mau kasih kaos official Ionex Bis ya. Caranya gampang banget, cuman cukup subscribe kemudian komen ide konten untuk YouTube kita ya. Untuk YouTube kita tuh mau diisi apa aja, wawancara apa aja, nanti teman-teman komen aja.